Jadi untuk mengejar kemakmuran itu salah satu caranya adalah mengembangkan spirit yang berbeda-beda yang terdapat pada tiap suku bangsa, etnis tadi. Iya. Hanya seluruh bangsa mestinya bertumbuh spirit itu. Tetapi kenyataannya juga kita sadari bahwa kebiasaan, kultur, budaya itu berbeda-beda. Karena itu kita kembangkan yang memang mempunyai kultur seperti itu. Tapi seluruh Indonesia punya, Jawa punya spirit itu. Tapi dalam tingkat yang berbeda-beda. Ya. Jadi untuk menimbulkan menjadi suatu usaha nasional dengan spirit sama dengan orang Cina umpamanya. Spiritnya berbeda-beda, ada yang petani, ada pengusaha. Yang kesini spirit pengusaha. Karena hanya itu yang pikiran selalu yang bisa semangat hidup yang tinggi. Apa yang mendorong Anda begitu concern untuk menyelesaikan konflik? Apa cukup waktu sebagai wapres ini? Sampai urus Thailand tadi itu? Banyak motif. Pertama, kalau dalam negeri motif persatuan. Motif persatuan itu dalam negeri. Kemanusiaan, agama. Bagaimana kita memberikan kehidupan, juga ibadah semua. Orang boleh pidato apapun tentang persatuan apa. Tentang persatuan dan kesatuan. Kesatuan, NKRI harga mati, pidato lah kalian. Begitu ada begini, bisa nggak ya selesaikan persoalannya? Sering juga saya ketahuan wah kadang-kadang orang pidatonya orang kencang amat itu sepertinya. Tapi kalau ada pecah banting diam aja. Ada pecah ban diam aja. Diam aja. Tonton dia. Nah, dia selesai kembali pidato lagi tentang persatuan. Itu juga kadang-kadang kenapa saya sendiri concern dan segala aspeknya. Bagi saya ibadah hal begini. Bagaimana orang mencegah musibah, kematian ribuan. Satu orang saja kita selamatkan, ibadah luar biasa. Kalau kita hentikan konflik, berarti puluhan ribu orang terselamatkan di belakang. Dan ibadah itu bukan hanya di negeri sendiri. Di Thailand saling berbunuh-bunuhan antara Islam Buddha, antara guru yang dibunuh, masyarakat yang terbunuh. Kan juga sekali lagi tujuan bermasa kita diperintahkan oleh kita menjaga perdamaian dunia. Bagaimana jika melihat kita juga masih punya tuh persoalan itu. Kemarin orang di Monas diserang. Kita tegas, pemerintah tegas kepada hukum. Serang, siapa menyerang, periksa, tanggap, masuk pengadilan. Pengadilan yang memutuskan. Dan itu sekarang lihat Bung Saur, sekarang kita lebih tegas, pemerintah lebih tegas maksudnya dibanding yang dulu. Kalau kadang-kadang dulu ya sudah lepasin, sekarang tidak ada boleh lepasin lagi. Siapa yang berbuat? Tentunya undang-undang kita hukum pidana mengatakan, rusak saya kantor orang pemerintah lain itu 4 tahun hukumannya. Apalagi kalau mencelakai orang. Tegas. Anda lihat di mana sekarang kejadian tidak tegas. Demo merusak kantor DPR, ambil siapa pemimpinnya. Ada di Monas, ambil. Ada di daerah ini polisi, ambil. Itu perintah dari presiden, ambil. Pemerintah hukum yang harus menentukan itu. Dan 1 bulan terakhir kan negeri lebih aman dari itu kan. Ada kejadian ya, tapi tanggung risiko. Mengapa ya masalah SARA ini begitu sensitif buat kita? Karena seperti saya katakan tadi, SARA itu paling mudah menimbulkan sentimen dan solidaritas. Apalagi agama, kelompok. Tanpa orang tidak tahu, ikut solidaritasnya. Karena suku saya diserang, saya juga ingin balik. Agama saya diserang, saya balas. Atau yang lain. Tapi dalam sekian tahun terakhir itu sangat menurun sebenarnya. Dulu mungkin kelihatan tidak terasa karena media tertutup.
Dulu kalau ada masalah SARA, Tidak boleh. datang jangan buat, Iya, bisa dibredel. bisa beredar. Ya. Sekarang dengan bebas membuat apa, saya kan tidak banyak kejadiannya lagi. Tapi RUU pornografi misalnya, itu kan juga menimbulkan persoalan di tingkat horizontal, di tingkat masyarakat. Kira yang kurang sosialisasinya. Bukan substansi. Mungkin ada substansi, tapi lebih kepada pemahaman. Oke. Nanti kita lanjutkan Ya. ya, setelah tayangan berikut ini. Ya.